Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rafza Safrilia dengan NIM 27023201160. Saya dari jurusan Interaktif Design and Teknologi kelas LA82. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi di dunia desain, yaitu kolaboratif desain yang dimiliki oleh Figma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Zeitgeist yang ada di movable type yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg. Alasan Johannes Gutenberg menciptakan movable type karena pada masa itu, yaitu pada abad ke-15, proses penyalinan buku dan dokumen dilakukan secara manual, yaitu ditulis tangan, sehingga prosesnya dilakukan dengan jangka waktu yang panjang atau lama, sehingga buku juga harganya sangat mahal. Sedangkan minat terhadap ilmu pengetahuan, sastra, dan agama terus meningkat, sehingga dibutuhkannya penyebaran informasi yang cepat. Sebelumnya telah diusulkan inovasi metode cetak balok, namun metode ini tidak efisien karena memerlukan pembuatan balok baru untuk setiap halaman. Bukti dari movable type yaitu ada pada Alkitab Gutenberg yang dianggap menjadi salah satu buku cetak pertama di dunia dan menjadi simbol revolusi percetakan. Dampaknya, inovasi ini memungkinkan produksi buku secara massal yang mendorong ilmu pengetahuan, sastra, dan ide-ide baru. Lalu saya akan menjawab pertanyaan, apakah kita hidup dalam sebuah epoch? Ya, kita hidup dalam sebuah epoch. Epoch sendiri adalah subdivisi waktu geologi yang digunakan untuk mengelompokkan periode-periode dalam sejarah bumi berdasarkan perubahan signifikan dalam lapisan batuan, fosil, dan peristiwa geologi atau biologis. Epoch adalah bagian dari periode, dan periode sendiri adalah bagian dari era. Lalu, apa itu Figma? Figma adalah software desain berbasis cloud yang memungkinkan tim membuat UI UX, prototype, dan desain grafis secara kolaboratif dalam waktu yang nyata atau real time. Fitur utama dari Figma yaitu yang pertama adalah real-time collaboration. Ini memungkinkan beberapa desainer mendesain sebuah desain dalam satu file yang sama. Lalu ada interactive prototyping. Ini adalah gambaran bagaimana aplikasi yang didesain nanti akan bekerja. Lalu standarisasi sistem desain adalah fitur yang memungkinkan pembuatan komponen desain yang disimpan sebagai master dan dapat diinstans atau digandakan di berbagai halaman atau file, sehingga menciptakan desain yang konsisten. Developer head-off adalah fitur integrasi dengan alat pengembangan untuk mempermudah transisi dari desain ke kode. Lalu, Figma ini dapat digunakan oleh desainer UI UX, developer, product manager, dan stakeholder, juga tim pendidikan. Figma diluncurkan pada tahun 2016 oleh Dylan Field dan Evan Wallace. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi momen krusial di mana popularitas Figma meningkat dan menjadi sangat dibutuhkan di dunia desain untuk kerja jarak jauh. Figma banyak digunakan di perusahaan teknologi, startup, hingga korporat, pendidikan juga freelance, dan tim remote. Figma berbasis web bisa digunakan melalui browser ataupun desktop app. Figma menjadi paradigma baru karena Figma memiliki fitur kolaborasi real-time yang menghilangkan hambatan file sharing seperti file yang tidak bisa dibuka atau file yang berbeda. Di Figma, semua anggota tim bekerja dalam satu file yang sama seperti desainer, developer, dan stakeholder. Figma ini juga sangat efisien karena desainer dan developer bisa bekerja paralel tanpa konflik versi dan bisa langsung mendapat feedback desain via komentar. Figma tersedia gratis untuk pengguna individu dan tidak perlu hardware mahal karena berbasis cloud. Cara kerja Figma yaitu dari workflow kolaboratif. Yang pertama, desainer membuat komponen di Figma, lalu developer mengakses kode CSS atau HTML langsung dari desain via plugin, lalu stakeholder memberikan komentar tanpa meninggalkan platform. Lalu ada plugin, auto layout, FigJam atau brainstorming, dan integrasi AI, mengurangi waktu revisi hingga 40%, dan kemudahan kolaborasi yang memungkinkan desainer di Indonesia berkolaborasi dengan klien di Silicon Valley tanpa batas geografis. Dampak Figma di dunia desain. Figma telah merevolusi cara kerja kreatif dengan menghadirkan kolaborasi real-time berbasis cloud, menghilangkan batas geografis antara desainer, developer, dan stakeholder. Figma memberikan akses gratis bagi individu dan tim kecil, mendorong inklusivitas kalangan mahasiswa, freelancer, hingga perusahaan global.
Penyatuan desain dan pengembangan, integrasinya dengan tools pengembangan seperti DevMod dan plugin Webflow, memangkas miskomunikasi desain dev, mempercepat iterasi hingga 30%. Standarisasi sistem desain, yaitu sistem komponen yang dapat digunakan ulang, menjamin konsistensi visual dalam skala besar. Lalu, zeitgeist yang mendorong inovasi ini dalam konteks Figma adalah kebutuhan akan kolaborasi yang lebih efisien dan real-time, terutama dalam era digital dan pasca pandemi di mana kerja jarak jauh menjadi lebih umum. Figma mencerminkan zeitgeist era digital yang menuntut kecepatan, adaptabilitas, dan keberlanjutan. Relevansinya dengan movable type ada pada transformasi cara berkolaborasi dan berkomunikasi. Pada movable type sendiri, standarisasi teks melalui cetakan mengurangi kesalahan salin tangan dan mempercepat penyebaran ide. Dampaknya, reformasi Protestan, Renaissance, dan revolusi ilmiah dimungkinkan oleh distribusi pengetahuan yang seragam. Sedangkan pada Figma sendiri adalah kolaborasi real-time lintas lokasi dan fungsi, contohnya desainer, developer, dan stakeholder. Dampaknya, produk digital menjadi lebih inklusif dan iteratif dengan feedback langsung dari berbagai perspektif. Berikut ada penjelasan saya mengenai inovasi kolaboratif desain pada aplikasi atau platform Figma. Terima kasih.